Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita pagi ini, produksi RRI ND, edisi Rabu 22 Mei 2024. Sari Berita. 15 hektar lahan gersang di WR3 Kecamatan Golewa Selatan dimanfaatkan Pemkab Ngada menjadi lahan produktif. Sejak Januari hingga awal Mei 2024, sudah 21.440 wisatawan mengunjungi Labuan Bajo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, memanfaatkan lahan tidur apalagi lahan gersang menjadi lahan pertanian produktif dibutuhkan ketekunan dan kerja keras dan kesabaran untuk bisa mewujudkan impian jadi kenyataan. Hal ini dibuktikan Pemkab Ngada dengan menghijaukan kembali 15 hektar lahan gersang menjadi lahan produktif. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Lahan di puncak Bukit WR3, Kecamatan Golewa Selatan yang dulunya gersang dan ditinggalkan akibat tidak bisa dijadikan sebagai tumpuan harapan hidup di bidang pertanian, kini terlihat indah, dipenuhi dengan berbagai aneka tanaman ekonomis seperti tanaman vanili serta tanaman lainnya, termasuk durian dan buah naga yang tumbuh dengan subur berkat pemanfaatan air sungai untuk menjaga kelembapan tanah tetap terjaga sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik walau di musim kemarau. Bupati Ngada Andreas Paru kepada awak media menjelaskan menjaga keseimbangan alam sangat penting dengan kerja keras dan fokus pada tujuan dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha. Sadar atau tidak, ya, lingkungan kita, alam kita itu perlu dijaga keseimbangan, ya. Dan karena ketidakmengertian masyarakat manusia, maka kadang-kadang ya lingkungan itu mesti dijaga tetapi dibuat untuk sesuatu kepentingan dengan mengabaikan hal-hal lain yang berguna untuk kehidupan. Nah, contoh petani yang berpindah-pindah ya. Ini saya di lahan ini di Golewa Selatan ini 5 tahun lalu petaninya nomaden, mereka berpindah-pindah sehingga begitu habis tanahnya sudah tidak subur lagi mereka pindah sehingga terjadi kegersangan ya. Dan saya melihat ini harus dikembalikan fungsinya. Selain dapat ditanami berbagai aneka tanaman produktif, di lahan ini juga bisa dilakukan pengembangan budidaya ikan air tawar sehingga pemenuhan gizi keluarga dapat dicapai dengan baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan untuk kehidupan yang sehat dan layak. Tempat ini juga saat ini menjadi salah satu tempat favorit untuk melepaskan penat sejenak sambil menikmati pesona alam yang indah dan menawan. RRI ND Ferry So melaporkan. Traveler asal Aceh ajak kaum muda ND untuk bergabung dalam komunitas-komunitas yang dapat mengembangkan diri dan berguna bagi orang lain. Laporan Nikolaus Makumeli. Ajakan tersebut disampaikan oleh salah seorang traveler asal Aceh yang telah melakukan kegiatan perjalanan keliling Indonesia sejak 2 tahun terakhir. Dalam petualangannya, salah satu misi yang diembannya adalah melakukan sosialisasi terkait pelestarian lingkungan dan promosi wisata. Kepada RRI, Safrudin, salah satu traveler yang telah mengelilingi sebanyak 23 provinsi di Indonesia tersebut, menuturkan bahwa dalam perjalanannya, dirinya mengajak kaum muda untuk selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pembersihan sampah, penggalangan dana untuk donasi kepada yang membutuhkan, serta sosialisasi. Pada kesempatan tersebut, dirinya mengajak kaum muda ND untuk membentuk komunitas atau bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di wilayah masing-masing. Jadi selama perjalanan keliling Indonesia, saya berfokus kepada sosialisasi dan edukasi tentang lingkungan seperti konservasi, penanaman, tentang sampah, clean up sampah, juga sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah plastik
dengan gerakan 1 juta tumbler dan 1 juta tote bag. Kemudian juga mempromosikan pariwisata yang saya singgahi, dan saya fokus ke festival-festival terutama event nasional. Selain itu, ia juga mengajak kaum muda untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif serta menjaga kelestarian lingkungan. Adapun promosi wisata yang dilakukan antara lain mempromosikan festival-festival dan tradisi yang ada dari setiap daerah yang dikunjungi. Salah satu tujuannya adalah menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat atau daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi para pelaku ekonomi kreatif. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores Ende akan menggelar kegiatan yudisium sarjana bagi 3 program studi, yakni program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Laporan Lady Badin. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 21 Mei 2024, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores Ende, mengungkapkan bahwa yudisium tahun ini memiliki makna yang sangat spesial. Menurutnya, saat ini adalah awal dari sebuah perubahan yang signifikan yang ditandai dengan akar digitalisasi yang semakin luas berkembang. Octavianus Bire menambahkan bahwa persaingan di era digital ini akan secara perlahan mengubah lanskap bisnis dan pendidikan, dan cara-cara lama tidak lagi relevan. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores Ende berkomitmen untuk menciptakan kader-kader unggul yang mampu bersaing di era digital ini demi kemajuan bangsa. Kali ini periode ini dengan yudisium peralihan generasi, karena memang pertama yang kami hadapi juga kondisi pasar generasi Z. Mau tidak mau kami harus siap, mau siap tidak siap. Eranya juga sudah berubah ke era digital sekarang nih. Bahkan perspektif pembelajaran sudah, kalau dulu kita offline, sekarang mulai masuk, mulai blended, segala macam, itu yang membuat tantangan juga semakin berubah. Akhirnya di sisi lain sumber daya manusia juga mulai bergeser. Masuknya dosen-dosen baru dengan pemahaman yang baru, dengan pendekatan pembelajaran yang baru. Makanya saya menandai bahwa era awal yudisium kita ini kita mau menuju perubahan. Ketua Panitia Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores Ende, Valentina Lucia Banda, SEMSC, mengungkapkan bahwa Panitia Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah mengundang Angelius Wakekako SPD MSI, anggota DPD RI, untuk memberikan orasi ilmiah dalam yudisium tersebut dengan tema bergerak bersama menciptakan generasi Z yang unggul dan berdaya saing di era digital. Lucia juga menjelaskan bahwa yudisium tahun ini panitia telah memutuskan akan bernuansa etnik Endelio. Menurutnya, meskipun generasi Z telah maju dalam era digital, mereka tetap diharapkan dapat mempertahankan dan mengembangkan budaya sebagai aset berharga yang harus dilestarikan. Kita untuk acara itu nuansanya Endelio, dan kali ini agak berbeda karena ini generasi digital sudah jalan. Jadi kalau dulu kami yudisium itu mahasiswa diberikan transip yang fotokopi, tapi mulai sekarang yudisium kami memberikan mereka transip yang asli, dan ada sedikit ucapan selamat dari sivitas akademika kepada mereka dan untuk sertifikat begitu. Kemudian yang lulusan terbaik itu akan diberikan sertifikat oleh fakultas, dan ini diwakili oleh dekan, dan alumni juga memberikan kenang-kenangan kepada fakultas sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap pendidikan mereka selama sekian tahun yang ada di Fakultas Ekonomi. Lucia juga mengungkapkan bahwa yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores Ende di tahun 2024 ini dijadwalkan dilaksanakan pada hari ini Rabu 22 Mei 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan peserta yudisium sebanyak 98 orang lulusan dari 3 prodi, yakni program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru untuk memenuhi hak setiap murid mendapat layanan pendidikan yang inklusif dan setara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan memberikan pelatihan berjenjang bagi para guru di NTT. Laporan Furanda Garus. Tenaga ahli pendidikan khusus Direktorat PMPK
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Randa Tita Srihayati mengatakan, konsep pendidikan inklusif lahir untuk memberikan solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia dilatari oleh alasan semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Pembelajaran yang aman, ramah, dan menyenangkan adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada namanya alur layanan pendidikan. Alur ini yang pertama yang wajib dilakukan adalah asesmen fungsional. Asesmen yang dilakukan oleh guru untuk melihat fungsi-fungsi apa yang masih bisa dilakukan oleh anak. Potensi apa yang dimiliki anak pada saat itu. Sebelum kita memulai merancang pembelajaran. Pada kesempatan itu, guru asal Lembaleda Utara, Manggarai, Bernadetta menyampaikan problem lainnya dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif di Nusa Tenggara Timur adalah masih banyaknya orang tua atau keluarga yang malu kalau anaknya lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus. Sehingga para guru sedikit kesulitan ketika menjelaskan kondisi anak karena secara fisik anak tersebut baik, namun dalam berpikir anak ini sedikit memiliki keterlambatan. Menjawab permasalahan tersebut, Tita Srihayati mengajak para guru agar mampu menceritakan kondisi tersebut kepada orang tua secara baik. Memang harus dengan menggunakan, kalau saya sih kuncinya adalah bahasa sederhana. Kalau perlu bahasa daerah yang memang dia pahami betul. Lalu dari hati ke hati, lalu kemudian coba mulai nih. Di rumah ini kebiasaannya putri ibu tuh apa yang dia sering lakukan. Hal itu akan menjadi catatan untuk kita guru ketika orang tua menjawabnya pelan-pelan. Nah itu mungkin kalau cara belum tentu cara terbaik ya, tapi itu mungkin yang lebih sedikit tepat karena pengalaman saja sebetulnya. Tapi kuncinya adalah gunakan kata-kata sederhana yang kita sama-sama saling memahami dan lakukan itu secara dari hati ke hati. Tita mengingatkan agar seluruh ekosistem pendidikan terus melakukan kerja kolaborasi, mengambil peran serta untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Sebanyak 21.440 wisatawan mengunjungi Labuan Bajo Januari hingga awal Mei 2024. Laporan Epi Wahab. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan mencatat sebanyak 21.440 wisatawan datang berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga awal Mei 2024. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Stefanus Jamsifori. Dia juga menambahkan jumlah wisatawan ini meningkat dibandingkan pada jangka bulan yang sama di tahun 2023, yang mana wisatawan yang berkunjung sebanyak 13.622 wisatawan. Ini menggambarkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Manggarai Barat ini semakin bagus, semakin baik. Sebanyak 21.440 wisatawan ini terdiri dari 7.415 wisatawan mancanegara dan 13.622 wisatawan Nusantara. Divparekraf Manggarai Barat sendiri di tahun 2024 ini menargetkan sebanyak 500.000 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memaksimalkan fasilitas dan pelayanan wisata di Manggarai Barat. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, salah satunya dengan menjalin kolaborasi yang baik bersama asosiasi maupun stakeholder, terutama di bidang pariwisata. Terkait dengan bagaimana terobosan kami untuk meningkatkan PAD, saya sudah mengundang beberapa asosiasi yang bergerak di laut untuk hadir di kantor hari Senin. Tujuan saya mengajak mereka berkolaborasi dengan mereka semua untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Paling tidak dari pola kolaborasi yang saya bangun ini, harapannya ada peningkatan PAD yang signifikan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir, tingkat partisipatif masyarakat Kabupaten Nagekeo secara khusus pada pemilihan umum pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin dinilai cukup baik. Laporan Su Imam.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Yohanes Emmanuel Nane, kepada RRI Selasa 21 Mei 2024. Dijelaskan, meski dinilai cukup baik untuk partisipasi di TPS pada tanggal 14 Februari 2024, Kabupaten Nagekeo dalam target secara nasional masih di bawah 73%. Namun dalam urusan kepengawasan, masyarakat cukup proaktif untuk berpartisipasi dalam hal laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Bawaslu sesungguhnya mengajak masyarakat selangkah lebih maju, lebih daripada sekedar datang ke TPS, tapi juga turut serta mengawasi proses pemilu sesuai dengan manat undang-undang ya, di pasal 448 Undang-Undang 7 jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam sosialisasi, dalam pendidikan politik bagi pemilih, juga survei ya. Dikatakan untuk pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu kemarin ada 2 laporan, yakni yang pertama tidak dapat diteruskan karena ketidakpenuhan syarat formil dan material, lalu yang kedua terkait penggunaan hak pilih orang lain yang saat ini sedang ditangani dalam persidangan di Bajawa. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Rabu 22 Mei 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.